Halo para penggemar game, kalian pasti sudah tahu kan kalau dalam beberapa tahun terakhir, game online telah menjadi bagian penting dari kehidupan gaming. Data menunjukkan bahwa lebih dari 2,6 miliar orang di seluruh dunia bermain game dan sekitar 3-4% gamer diperkirakan mengalami adiksi game. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bermain game online berbeda dengan adiksi game online. Apa yang membedakan adiksi game online dari bermain game online? Pada dasarnya dalam perkembangan hidup manusia, bermain merupakan aktivitas yang penting dan memiliki banyak manfaat. Namun, apabila karena aktivitas bermain tersebut, seseorang menjadi kehilangan kendali dan membuat aktivitas sehari-harinya terganggu, maka aktivitas bermain tersebut cenderung mengarah kepada adiksi game online. EPM menyatakan bahwa seseorang dikatakan masuk pada kategori adiksi game online apabila melakukan aktivitas bermain game online selama 8 hingga 10 jam dalam sehari dan setidaknya 30 jam dalam seminggu. Seseorang yang mengalami kecanduan game online akan memikirkan bahkan bermimpi tentang bermain game daripada melakukan kegiatan sehari-hari ketika tidak dapat bermain. Seiring dengan intensitas perasaan ingin bermain yang meningkat, pemain menjadi gelisah, mudah marah, dan berubah mood. Ketegangan internal yang muncul juga dapat berubah menjadi perilaku agresif, sehingga untuk mengurangi perasaan tidak menyenangkan tersebut, pemain akan mulai dan terus bermain. Seseorang yang mengalami kecanduan game online kerap kali secara bertahap kehilangan minat pada kegiatan rekreasi lainnya dan mulai mengabaikan kewajiban sehari-hari mereka, hingga mengalami dampak pada hubungan dalam kehidupan nyata seperti hubungan yang memburuk atau berakhir hingga menjadi kesepian. Apa saja faktor penyebab seseorang mengalami adiksi game online? Pertama, pelarian dari suatu masalah, motif kompetisi, masalah fokus, motif rekreasi dan lingkungan pertemanan, serta manajemen waktu yang kurang baik. Tidak jarang demi bermain game online, individu mengabaikan kebutuhan biologis dan fisiknya seperti kurang tidur, tidak menjaga kebersihan diri, tidak makan teratur, sakit kepala, mata tegang atau kering, sakit punggung, dan juga kelelahan. Ada juga dampak psikologis seperti merasa kesepian karena relasi sosialnya kurang baik, merasa diri tidak berharga, memandang diri rendah, dan juga menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan untuk mengontrol bermain game, teman-teman bisa mencari bantuan psikolog atau psikiater. Ada beberapa terapi nih yang bisa membantu teman-teman, yaitu CBT dan ECT. Di sini kami akan menjelaskan dulu ya terkait dua hal ini. Oh ya, tentunya ini perlu pendampingan dan konsultasi terhadap ahli psikologi ya teman-teman, jadi tidak bisa dilakukan secara sendiri. CBT bertujuan untuk mencari tahu dan mengubah pola pikir serta perilaku kurang sehat yang berkaitan dengan adiksi game online. Terapi ini menggunakan teknik pengubahan perilaku dan juga kognitif sehingga kebiasaan gaming yang negatif dapat diubah menjadi kebiasaan yang lebih positif. Sedangkan ACT bertujuan untuk membantu individu menerima setiap pikiran maupun perasaan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan adiksi game online. Terapi ini akan mengajak individu belajar untuk menerima setiap pikiran dan perasaan yang dirasakan tanpa melawannya. Selama terapi, individu akan diminta berkomitmen terhadap nilai hidup yang penting, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Selain dua terapi tadi, ada juga cara-cara lain seperti mengambil waktu istirahat sejenak setelah 30 menit bermain game online, melakukan kegiatan untuk mengalihkan perhatian atau attention switching, berolahraga, bergabung dengan komunitas yang aktif melakukan kegiatan produktif, mengatur batas penggunaan aplikasi game online di pengaturan, dan tips yang terakhir adalah membuat bagan skala prioritas dengan cara memetakan kegiatan berdasarkan penjelasan yang ada pada bagan. Itu tadi beberapa penjelasan terkait adiksi game online, dan semoga teman-teman bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Sampai jumpa!